Takopis Original Sin. Series yang cukup menarik untuk dibahas secara berurutan dan mendalam, karena temanya tentang masalah keluarga, bullying, dan juga moral. Jadi, Mimin di sini akan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di series Takopis Original Sin secara berurutan dan senangkep Mimin. Sebelumnya, push tombol like dan subscribe-nya. Dan selamat datang di segmen Melfish Menjelaskan. Kisah ini dimulai dengan alien gurita ini yang diberi nama Takopi. Pergi dari planet Happy dengan membawa alat-alat dari Jenderal Doraemon untuk membawa kebahagiaan ke seluruh semesta. Tapi karena dia gagal nyebarin kebahagiaan di planet lain, Takopi dikirim ke bumi sebagai semacam misi terakhir atau pengasingan. Dan akhirnya, dia mendarat di bumi. Di sana, ia pertama kali bertemu dengan seorang siswi bernama Marina. Takopi kenalan sama Marina dan terus-menerus mengikuti Marina untuk mencoba membuatnya bahagia. Ada satu momen di mana Marina ketemu sama Azuma, saling tatap-tatapan, lalu mereka berdua berpacaran, yey. Ibunya Marina di sini itu kelihatan seneng banget dan tiba-tiba jadi baik jir. Padahal sebelumnya aja dia mau ngeituin Marina gitu. Beberapa hari kemudian, saat Marina dan Azuma lagi jalan bareng nih, ada satu entitas lesu lewat. Sebagai seorang laki-laki yang setia, insting Azuma ya langsung aja. Jir cantik. Nah, dari sini mulailah masalahnya. Azuma yang ngeputusin Marina, lalu ibunya Marina kecewa parah sampai-sampai ngelakuin hal yang gak senonoh. Di sisi lain, Azuma sama cewek barunya bernama Shizuka Kuze malah ngejalanin genre romance jir. Balik ke POV Marina, ibunya kayaknya meningsoi ini deh. Lalu Takopi datang ke pahlawan kesiangan. Ngomong ke Marina kalau dia bakal ngebenerin semua ini dengan cara balik ke waktu mereka masih kelas 4 kalau nggak salah. Dengan misi Takopi, bakal Shizuka dan merebut kembali Azuma ke pelukan Marina. Lalu boom, Takopi pergi lalu Marina milih buat pada saat perjalanan ke masa lalu ini, Takopi entah kenapa linglung, hilang ingatan, dan dia lupa. Ama tujuannya buat ngapain? Di tempat yang sama dia mendarat dulu, dia ketemu sama seorang siswi. Kali ini bukan Marina, tapi Shizuka. Shizuka ini ternyata punya masalah yang agak kompleks kayak dia dibully di sekolah sama si Marina ternyata. Punya masalah keluarga yang berantakan parah. Sampai-sampai dia nggak punya apa-apa lagi kecuali anjingnya. Ngeliat hal ini, Takopi pengen ngebuat Shizuka bahagia, dia lupa dengan misi awalnya. Takopi terus-menerus mencoba membantu Shizuka, muter ulang waktu terus-menerus, tapi hasilnya selalu nihil. Shizuka depresi. Sampai akhirnya dia nemuin timeline dengan alat ajaibnya, di mana dia punya peluang besar untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sebelum itu, mari kita ke POV Marina. Di sini kita bakal lebih dijelasin tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Marina dan Shizuka. Yang ternyata akar semua masalah ini itu terletak di kedua orang tua mereka, terutama ayahnya sih. Hal ini yang ngebuat Marina di timeline ini itu jadi pribadi yang kasar dan Shizuka yang nggak tahu harus ngapain. Balik lagi ke POV Takopi. Marina ngajak Shizuka ke hutan buat ngelampiasin penderitanya ke Shizuka. Di sini Takopi yang ketakutan, akhirnya ngebuletin tekad dan lalu dia ngepukul kepala Marina sampai ngebuat Marina. Yak, meningsoi. Lalu ada orang yang muncul, yaitu Azuma. Azuma kaget dan panik saat dia ngelihat Marina udah tepar ini gini. Mereka akhirnya nyusun rencana buat menyembunyikan jasadnya agar nggak ketahuan. Dan Takopi pakai alatnya buat ngerubah dirinya jadi Marina agar tidak ada yang curiga. Mereka balik ke rumahnya masing-masing. Di sini posisi ini akhirnya Takopi ngerasain betapa suramnya keluarga Marina yang ngebuat dia nyesel ngelakuin hal kayak gitu ke Marina.
Di sisi lain, Shizuka justru sangat bahagia. Di sisi lain, Azuma ketar-ketir awok-awok. Mereka bertiga pun ngejalanin hari biasanya. Sampai akhirnya, jasad Marina ditemuin. Mulai dari sini, cerita bakal lebih fokus ke masalah yang ada di keluarga Azuma. Azuma yang dituntut harus sehebat kakaknya merasa terbebani. Setiap pencapaian yang Azuma raih pasti dipandang buruk sama ibunya. Lalu ibunya ngebanding-bandingin Azuma sama kakaknya yang pintar. Azuma yang di posisi ini dan juga dia harus menyembunyikan fakta kalau dia terlibat dengan kasus Marina. Akhirnya overthinking. Untungnya aja kakaknya ngebantuin dia untuk lepas dari beban keluarganya itu, dan Azuma memutuskan untuk tidak membantu Shizuka. Shizuka yang sekarang lagi dicari-cari sama polisi, ngeputusin buat pergi ke Tokyo untuk bertemu ayahnya dan menemui anjingnya. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya Shizuka dan Takopi sampai di apartemen ayahnya. Bukannya ngesambut Shizuka gitu, dia malah pura-pura nggak kenal Jir. Emang bajingan orang ini. Hal ini ngebuat Shizuka kecewa parah dan ngebuat sifatnya jadi mode on aktif. Dia ngepalakin Takopi untuk memberikannya sebuah alat yang bisa ngebuka isi perut orang. Stres Jir. Takopi yang mulai sadar kalau Shizuka ini nggak bener, akhirnya nolak permintaan itu. Ya kali ada alat cake gituan juga Jir. Pada akhirnya Takopi milih kabur, dan dia akhirnya sadar dengan masa lalunya dengan Marina dan tujuan awalnya. Tapi semua itu udah terlambat. Takopi ketemu sama Azuma lalu dia curhat, dan Azuma bilang kalau setiap manusia pasti punya sisi baik dan sisi buruknya. Kelas King. Skip sampai Takopi bertemu dengan Shizuka lagi. Shizuka yang nggak punya apa-apa lagi, ya gitulah. Takopi akhirnya pakai kekuatan dia yang paling overpower yang diimpor dari universe Naruto. Ya, Kotbah no Jutsu. Di sini Takopi akhirnya berhasil menyadarin Shizuka dan dia punya satu solusi, yaitu ngebuat Shizuka dan Marina ini bertengkar. Dia akhirnya ngeputar ulang waktu dengan semua energi yang dia miliki kembali pada saat Marina masih hidup. Dan di sini, Takopi berkorban dan menghilangkan eksistensi dirinya. Ngebuat Marina dan Shizuka bertemu lagi dan cerita baru dimulai. Marina tetap ngebully Shizuka, tapi saat mereka berdua melihat sebuah makhluk gurita di buku, terdiam sebentar dan langsung sadar. Mereka baikan dan happy ending mungkin. Setelah kalian mendengarkan dongeng yang bikin ngantuk tadi, mari kita analisis karakter-karakter yang ada tadi. Dan juga mari kita analisis apa yang ingin disampaikan dari series ini. Mari kita mulai dari karakter utamanya. Shizuka Kuze adalah cerminan anak yang tumbuh dalam keluarga yang disfungsional. Ibunya selingkuh kalau nggak salah, dan ayahnya pergi. Yang kuna ngebuat dia tidak mendapatkan kasih sayang, bahkan dia aja nggak dianggap. Terus di sekolah dia sering dibully, yang ngebuat mentalnya makin hancur, dan hanya ada kekosongan di matanya. Takopi adalah simbol dari perbuatan baik yang naif. Saking polosnya, dia sampai nggak ngerti apa yang dirasain manusia dan berusaha membantu tanpa tahu perasaan manusia itu. Dia ini cerminan orang yang ingin membantu tanpa empati. Marina, awalnya kita ngira dia ini bisa dibilang villain utamanya lah. Tapi setelah kita dikasih tahu kondisi keluarganya dan masa lalunya atau masa depan lebih tepatnya, bersama Takopi, dia ini cuma sakit hati. Ayahnya yang lebih milih Shizuka ketimbang Marina, ngebuat dia benci sama Shizuka. Hal inilah yang jadi alasan kenapa Marina itu ngebully Shizuka gitu. Azuma, salah satu karakter di balik semua masalah ini. Ya gimana ya,
Dia ini awalnya pacaran sama Marina, tapi karena ada entitas lesu lewat ini, dia kepincut lah. Karena hal ini juga akhirnya Takopi pergi ke masa lalu, lebih tepatnya pergi ke timeline kedua. Kalau dilihat dari kesehariannya, dia juga punya masalah sendiri terlebih sama ibunya. Ibunya suka ngebanding-bandingin dia sama kakaknya, dan gak ngehargain kerja kerasnya. Yang ngebuat dia lebih milih Shizuka karena dialah satu-satunya orang yang bisa menghargai usahanya. Intinya sih Azuma cuma butuh dihargai aja sih. Lalu ada ini, the real villain di series ini. Yap, ayahnya Shizuka dan Marina ini itu. Ngebuat anak lari jir. Kagak ada tanggung jawabnya sama sekali. Ya intinya, dia... Terus nih, selain karakter-karakter tadi yang sudah kita analisis, penulis Takopi Origin Scene ini juga sekaligus ngasih sindiran sosial di sana. Seperti guru yang pura-pura nggak lihat kalau ada kasus pembulian. Padahal jelas banget itu Shizuka dibully masih nggak ada tindakan. Terus juga masalah bad parenting yang ngebuat anak-anak jadi hilang arah. Terus juga di lingkungannya, yang pada diem padahal mereka-mereka ini punya masalah. Ya, mungkin sampai sini aja sih penjelasan Mimin tentang series Takopi Origin Scene ini. Yang kalau kalian pengen lebih penjelasan yang lebih dalam, cari sendiri aja dah. Sekian dari Mimin, dan sampai jumpa di segmen-segmen admin yang lain. Dan bye-bye.